Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan share kepada kalian 6 model ancaman desi pinjol yang menakutkan bagi debitur-debitur yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Nah, untuk 6 ancaman-ancaman ini nih sering banget dilakukan oleh DC-DC online atau penagih melalui pesan WhatsApp kepada debitur yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut. Namun perlu kalian ketahui ya, untuk 6 ancaman-ancaman ini biasanya tuh hanya gertakan saja. Jadi ini tidak akan nyata terjadi ya. Jadi buat kalian yang mungkin suka mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini, kalian tidak boleh takut ataupun kepanikan ya, karena itu hanya cara mereka untuk menakut-nakuti kalian agar kalian segera membayar tagihan kalian di aplikasi tersebut. Lalu apa saja sih 6 model ancaman DC pinjol yang menakutkan debitur? Simak video ini sampai habis. Yang pertama adalah DC pinjol datang ke rumah. Nah, ini yang sering banyak didapatkan ya oleh debitur-debitur yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Mereka sering mendapatkan ancaman seperti ini, dan ini sudah pasti nih, sering banget mau aplikasi apa itu pasti pernah mengalami atau mendapatkan ancaman seperti ini ya. Kalian mendapatkan pesan WhatsApp bahwasannya akan ada DC pinjol datang ke rumah untuk menjemput tagihan kalian. Nah, di sini saya saranin kepada kalian, ketika kalian mendapatkan ancaman seperti ini, kalian tidak boleh takut dulu atau mungkin panik ya. Karena untuk ancaman seperti ini biasanya hanya gertakan saja ya. Karena seperti yang kalian ketahui, untuk kunjungan debt collector lapangan itu biasanya secara tiba-tiba. Jadi mereka tuh akan datang ke rumah kalian tanpa memberi tahu dulu kepada kalian melalui pesan WhatsApp ataupun telepon ya. Jadi mungkin berpikir dari mereka, kalau mereka memberitahu dulu kepada debiturnya, ada kemungkinan si debitur itu akan bersembunyi atau tidak akan memberikan pintu masuk kepada DC pinjol ya. Jadi untuk DC tersebut itu berpikiran ya sudah, jangan memberitahu dulu untuk kunjungan debt collector lapangannya. Dan biasanya untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online yang sering memberikan ancaman-ancaman akan ada DC yang datang ke rumah, biasanya aplikasi-aplikasi tersebut itu memang tidak mempunyai DC lapangan ya. Jadi mereka tuh hanya modal gertakan saja. Jadi di sini saya jelaskan lagi kepada kalian, kalian jangan mudah percaya dan ketakutan ketika kalian mendapatkan ancaman melalui pesan WhatsApp akan ada DC pinjol yang datang ke rumah. Yang selanjutnya adalah DC pinjol membawa RT dan RW setempat. Nah, ini juga sering banyak ya akhir-akhir ini terjadi tentang ancaman DC pinjol akan membawa RT RW setempat. Nah, perlu kalian ketahui, itu juga hanya gertakan saja dari mereka ya. Tidak mungkin mereka punya kewenangan untuk membawa RT RW setempat untuk mengunjungi rumah kalian. Dan untuk RT RW setempat juga tidak mungkin mau begitu saja ketika ada salah satu DC dari aplikasi pinjaman online meminta bantuan untuk mengunjungi rumah kalian. Karena mungkin untuk RT RW setempat itu tidak punya urusan apapun ya untuk masalah hutang piutang. Namun jikalau mungkin terjadi keributan antara DC lapangan dengan salah satu debitur, mungkin dari pihak RT RW akan turun tangan. Jadi kalau untuk hanya menagih, DC pinjol ini mau membawa RT dan RW setempat itu tidak mungkin mau ya untuk menemani mereka untuk mengunjungi rumah debitur tersebut. Jadi kalian jangan percaya dengan ancaman-ancaman akan ada DC pinjol membawa RT dan RW setempat. Yang selanjutnya adalah DC pinjol mengancam akan membawa ke jalur hukum. Nah, ini juga sering banyak nih yang mendapatkan ancaman seperti ini, bahwasannya untuk masalah hutang kalian itu akan dibawa ke jalur hukum. Bahkan ada yang sering mengancam ya akan dipidanakan. Kalian tidak perlu percaya dengan ancaman seperti itu, karena untuk masalah hutang piutang urusannya itu perdata ya, tidak pidana. Jadi jikalau ada DC pinjol yang mengatakan akan membawanya ke hukum pidana, kalian jangan percaya, karena hutang piutang tidak ada urusannya dengan hukum pidana, yang ada juga perdata. Itu pun juga sangat kecil kemungkinannya jikalau dari pihak aplikasi akan membawa ke jalur hukum perdata ya, atau mungkin ke persidangan, karena mengingat untuk biaya persidangan itu tidaklah sedikit, apalagi mungkin kalau kalian baru gagal bayar di bawah 2 juta, itu sangat tidak mungkin akan dibawa ke jalur persidangan. Jadi kalian jangan mudah percaya ketika mendapatkan ancaman akan dibawa ke jalur hukum.
Yang selanjutnya adalah DC pinjol mengancam memblokir ektp, rekening bank, dan juga BPJS. Nah, ini hal-hal ini sering banyak dialami oleh debitur-debitur yang mengalami keterlambatan dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Bahwasanya mereka tuh mengancam akan memblokir ektp, rekening bank, dan BPJS. Perlu kalian ketahui, untuk pihak aplikasi pinjaman online tidak punya kewenangan untuk memblokir ektp, rekening bank, ataupun BPJS. Karena itu sangat tidak mungkin sekali ya, walaupun kalian memakai ektp dan rekening bank di aplikasi tersebut, namun untuk pihak aplikasi tersebut tidak punya kewenangan untuk memblokir ektp, rekening bank, dan juga BPJS. Jadi itu hanya gertakan saja dari mereka. Yang selanjutnya adalah DC pinjol mengancam sebar data. Nah, kalau untuk aplikasi pinjaman online ilegal mungkin bisa saja ya, karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal pastinya mereka suka melakukan penyebaran data, mau itu menghubungi seluruh kontak yang ada di handphone kalian ataupun menyebar luaskan data kalian melalui media sosial. Namun kalau untuk aplikasi pinjaman online legal itu sangat tidak mungkin ya, karena namanya juga aplikasi pinjaman online legal. Jadi mereka harus mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Salah satunya adalah mereka dilarang menyebar luaskan data-data dari debitur tersebut. Jadi jikalau ada pihak aplikasi pinjaman online legal yang DC online-nya tuh mengancam akan menyebarkan data kalian, kalian jangan mudah percaya ya. Kalaupun hal itu terjadi, kalian boleh melaporkannya kalau mungkin dari si DC online tersebut itu melakukan penyebaran data, dan kalian harus mengumpulkan bukti-buktinya dan kemudian untuk dilaporkan. Yang selanjutnya atau yang terakhir ini ada DC mengancam telepon kantor. Nah, ini kebanyakan nih sering yang dialami oleh debitur-debitur yang mengalami gagal bayar. Mereka tuh diancam akan menghubungi nomor kantor. Nah, kalau untuk menghubungi nomor kantor biasanya itu memang suka ada nih, dari beberapa aplikasi suka ada yang kejadian dari pihak penagihnya tuh menghubungi nomor kantor. Itu pun juga jikalau kita mendaftarkan atau mungkin menyantumkan nomor kantor tempat kita bekerja ketika kita melakukan pengajuan pinjaman. Namun itu hanya beberapa aplikasi ya yang sering diisi online-nya tuh menghubungi nomor kantor. Nah, kalau untuk nomor kontak darurat itu biasanya hampir semua aplikasi pasti akan melakukan menghubungi nomor kontak darurat yang kita daftarkan. Nah guys, itulah tadi 6 model ancaman DC pinjol yang sering menakut-nakuti debiturnya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Buat kalian yang saat ini mungkin sedang gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal berizin OJK, tidak perlu lagi takut berlebihan ya. Karena untuk ancaman-ancaman seperti ini biasanya itu hanya gertakan saja dari mereka, dan mereka akan melakukan atau mungkin menakut-nakuti kalian dengan cara mereka agar kalian tuh merasa kepanikan, takut, dan segera membayar tagihan kalian. Itu tujuan dari mereka ya. Dan untuk ancaman-ancaman ini tidak akan pernah terjadi ya, perlu kalian ketahui, dan kalian juga tidak perlu panik dan juga kaget ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini ya, karena saya jamin untuk ancaman-ancaman seperti ini tidak akan pernah terjadi ya, apalagi untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang belum punya DC lapangan. Untuk ancaman DC pinjol akan datang ke rumah itu tidak akan pernah terjadi ya, karena tidak semuanya aplikasi pinjaman online legal itu memiliki DC lapangan ya. Jadi hanya beberapa aplikasi pinjaman online legal saja yang sudah memiliki DC lapangan ya. Dan kalau harus dibandingkan, lebih banyak aplikasi pinjaman online legal yang tidak memiliki DC lapangan. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.